Hakim Asbuh, nomor absen 41. Nama saya Musa Dewanata Muktasimbillah, nomor absen 42. Perkenalkan, nama saya Nada Zafira Hendria, nomor absen 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Chandra Putri, nomor absen 44. Halo, saya Nadia, nomor urut 45. Beberapa waktu terakhir, media sosial dihebohkan dengan sebuah tagar, kabur aja dulu. Sebuah ungkapan sederhana, tapi menggambarkan realitas yang mengkhawatirkan. Kecenderungan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda untuk menghindar dari masalah, memilih lari daripada menghadapi tantangan. Fenomena ini bukan hanya sekedar tren di dunia maya. Ia merefleksikan kondisi psikologis dan sosial bangsa kita. Lalu, apa artinya bagi nasionalisme? Apakah hashtag kabur aja dulu hanya sekedar candaan atau sinyal melemahnya rasa kepedulian dan keberanian warga negara untuk menghadapi persoalan bersama? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas apa kasus yang pertama kali men-trigger munculnya hashtag kabur aja dulu ini, respon dari pemerintah dan masyarakat, serta tanggapan kita sebagai ASN terhadap isu ini. Awal mula viralnya hashtag kabur aja dulu dimulai pada Februari 2025 ketika seorang pengguna X atau dulu kita kenal sebagai Twitter membagikan cuitan ringan yang ternyata mewakili keresahan banyak orang, terutama Gen Z dan milenial. Cuitan yang menyentil situasi yang banyak terjadi di Indonesia saat ini menjadi buah bibir dalam sekejap mata dan mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Setelah cuitan pertama itu viral, ribuan pengguna mulai ikut-ikutan memakai tagar tersebut dengan membuat meme sarkastik, riding the wave dengan membagikan info beasiswa dan migrasi, serta membagikan tips untuk hidup di luar negeri. Kenapa tagar ini bisa viral? Ada beberapa faktor yang mendukungnya. Yang pertama, kondisi sosial ekonomi yang memburuk. Yang kedua, situasi politik yang dinilai memburuk. Dan yang terakhir, ada fenomena karir FOMO. Nah, bagaimana sih respon pemerintah mengenai hashtag kabur aja dulu? Menteri P2MI Abdul Qadir menegaskan bahwa pemerintah harus melihat ini sebagai masukan, kemudian aspirasi yang memacu bekerja lebih baik. Menurutnya, bekerja di luar negeri itu tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga beliau berharap yang ingin kabur ke luar negeri ada baiknya melengkapi dengan skill yang lebih baik dan juga mental yang lebih kuat. Respon berbeda didapat dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang justru mempersilahkan WNI yang ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dia tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai tren tersebut dan hanya menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak memperdulikan hashtag kabur aja dulu. Sedangkan bagi masyarakat, hashtag kabur aja dulu merupakan ekspresi kekecewaan, kekesalan, dan frustasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak baik. Keadaan seperti kesulitan ekonomi, peluang kerja, semakin tingginya biaya hidup, dan keamanan serta kualitas hidup yang memicu munculnya hashtag kabur aja dulu. Menyikapi fenomena ini sebagai seorang ASN, kita selayaknya dapat mengambil pelajaran dari tren ini. Hashtag kabur aja dulu memberikan pelajaran dan refleksi diri bahwa kita sebagai pelayan masyarakat dapat lebih meningkatkan kinerja agar dapat membangun Indonesia lebih baik lagi. Pindah ke luar negeri? Boleh, asalkan dengan persiapan yang matang dan juga siap. Fenomena kabur aja dulu ini mungkin perlu ditanggapi sedikit dan diberikan saran kepada pemerintah dan masyarakat. Bagi pemerintah mungkin agar lebih arif dalam menanggapi sesuatu isu viral agar tidak menyakiti hati masyarakat dengan bijaksana, dan tentunya kita harus tahu sebagai pemerintah harus tahu apa penyebab dari terjadinya hal tersebut ini. Ya seperti sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan akses pendidikan yang kurang merata. Jadi pemerintah harus berintrospeksi diri, menerima masukan-masukan yang terjadi di saat fenomena ini viral, yaitu kabur aja dulu. Dan untuk masyarakat, tetaplah cintai bangsa dan tanah air kalian. Nah, mencintai tanah air dan negara itu berbeda dengan mencintai tokoh politisi. Nah, itu harus dibedakan. Ketika kalian mencintai tanah air, bukan berarti kalian tidak layak untuk mengkritik pemerintah. Nah, mengkritik pemerintah ini
berarti kalian harus benci dengan negara kalian. Harusnya kalian sebagai masyarakat yang arif itu ya lebih bijak dalam berkomentar, menanggapi segala isu dengan tangan yang dijaga di media sosial dan lebih arif. Oke. Dan tentunya dukunglah program-program pemerintah yang memang bagus dan tepat. Masalah isu kabur aja dulu yang udah terbesit. Kalau kalian yang sudah kabur, jangan lupakan negeri ini dan kembali ke tanah air. Seperti itu. Oke, jadi dari fenomena kabur aja dulu yang sempat ramai diperbincangkan, ini merupakan gambaran nyata dari dinamika kehidupan sosial yang semakin kompleks. Di satu sisi, fenomena ini bisa dipandang secara positif sebagai bentuk awareness dari kita semua akan kesejahteraan seluruh masyarakat. Orang-orang yang menyerukan tagar ini mungkin bertujuan untuk membuat pemerintah lebih proaktif dalam memastikan kesejahteraan seluruh warga Indonesia. Namun di sisi lain, secara negatif, tagar ini juga mencerminkan adanya tekanan, kelelahan, dan rasa ketidakpuasan yang muncul dari sistem atau lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung kesejahteraan. Jika tidak ditangani dengan tepat, narasi kabur aja dulu bisa menjadi bentuk apatisme atau ketidakpercayaan terhadap institusi, serta berpotensi melemahkan semangat juang dan tanggung jawab sosial. Untuk itu, pemerintah seharusnya merespon fenomena ini dengan lebih bijak. Jangan sampai statement atau tanggapan yang dikeluarkan oleh pemerintah justru membuat masyarakat kecewa dan semakin tidak percaya kepada pemerintah. Nah, sebagai ASN, kita tidak hanya dituntut untuk memahami fenomena ini, tetapi kita juga harus menjadi bagian dari solusi. Nah, peran yang bisa kita berikan adalah mendukung seluruh kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, menjadi teladan dalam menjaga semangat pelayanan, sekaligus peka terhadap kebutuhan sesama. ASN harus mampu menunjukkan bahwa menghadapi tantangan bukan berarti menghindar, tetapi mencari cara yang sehat dan produktif untuk tetap bertahan dan berkontribusi. Dengan begitu, kita turut menjaga ketahanan sosial bangsa sekaligus memperkuat nilai-nilai profesionalisme dan integritas dalam pelayanan publik.